Dipuji, tidak terbang, dicaci, tidak tumbang, adalah gambaran tentang kehidupan yang selalu memiliki dua sisi untuk ditanggapi. Sisi kekuatan harus dikelola dengan bijak agar tidak menumbuhkan kesombongan dan keangkuhan. Sebaliknya, sisi kelemahan harus diolah dengan hikmat agar tidak membawa kepada kemerosotan iman. Ibadah hari ini mengajak kita berefleksi tentang dua situasi yang datang silih berganti, sekaligus menjadi wujud nyata sebagai sembah bakti dan syukur kita kepada Tuhan, Sang Penyerta kehidupan. Kami puji dengan riang. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Ibadah saat ini berlangsung dalam tema dikuatkan dalam kelemahan. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Dalam kekuatan dan kelemahan kita, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kidung baru yang membuat kita terus bersukacita. Ku diberikan kidung baru. Kasih yang merdu
sebuah kemutlakan. Namun, kekuatan dan kelemahan sama-sama sering dijadikan pembenar untuk tidak melakukan panggilan ini. Ketika merasa kuat, cenderung tidak mau menyatakan. Ketika merasa lemah, cenderung merasa tidak mampu melakukan. Akibatnya, identitas sebagai orang beriman yang seharusnya mewujud dalam laku pewartaan dan pemeliharaan tidak nampak, yang pada akhirnya justru membawa kepada keangkuhan yang semakin tinggi atau justru kerendahan diri yang semakin terpuruk. Sebagai persekutuan umat, marilah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dalam keteduhan doa. Allah Sang Penyerta, kami menyadari kekuatan dan kelemahan kami seringkali menjadi alasan untuk tidak menanggapi tugas panggilan sebagai pewarta dan pemelihara. Ampunilah kami dan ajar kami menghidupi panggilan kami sebagai gereja-Mu yang sejati, dengan segala keberadaan kami dalam naungan kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, Mazmur pasal 27 ayat 13-14 menyatakan anugerah kepada kita yang demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima sapaan sabda. Maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami beribadah secara mandiri di rumah kami masing-masing, di dalam rangka kami mengelola keadaan di sekitar kami. Maka kami juga rindu untuk dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur oleh sabda kebenaran firman Tuhan, sehingga kami peroleh tuntunan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Amin. Umat Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 2-10. Surat 2 Korintus pasal 12 ayat 2-10 yang demikian sabda Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya.
Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh dikucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang mudah dilihat dan dinilai dari sebuah gereja adalah jumlah warganya. Mudah saja untuk menentukan apakah sebuah gereja itu disebut sebagai gereja yang besar, gereja yang sedang, atau gereja yang kecil, ditinjau dari berapa banyak orang yang menjadi anggotanya. Mungkin sebagian besar dari kita akan sepakat jika jemaat itu di atas 500 orang, akan disebut sebagai gereja yang besar. Bahkan kalau di atas 1000 itu bisa disebut sebagai gereja raksasa, lebih dari 10.000 bisa disebut sebagai mega church. Sebaliknya mungkin jumlah 200 sampai 500 orang itu akan disebut sebagai gereja yang sedang, dan yang kurang dari jumlah itu, kurang dari 200 orang akan disebut sebagai gereja yang kecil. Nah, saudara-saudara, penilaian ini punya konsekuensi tambahan, di mana gereja yang besar, yang umatnya banyak, itu seringkali diasosiasikan sebagai gereja yang kuat, gereja yang roso, gereja yang punya potensi besar. Sebaliknya, gereja yang kecil, yang umatnya sedikit, seringkali kemudian dimaknai sebagai gereja yang lemah, yang perlu bantuan, perlu support, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, jumlah warga dipandang sebagai kekuatan atau kelemahan sebuah gereja. Itu berlangsung lama, selama bertahun-tahun. Standar gereja itu disebut besar atau kecil adalah jumlah warganya. Namun saudara-saudara, beberapa waktu terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini mulai dikembangkan sebuah pandangan yang berbeda. Gereja yang besar dari sisi jumlah warganya belum tentu disebut gereja yang kuat. Jika ternyata sebagian besar dari warganya yang banyak itu ternyata memilih untuk pasif atau malah justru menuntut untuk selalu dilayani. Jadi warganya banyak, tetapi yang pelayanan itu cuma sedikit. Yang lain itu cuma pasif di rumah, tengok-tengok, atau malah menuntut dilayani. Sebaliknya, gereja dengan jumlah warga yang tidak terlalu banyak belum tentu juga disebut sebagai gereja yang lemah, jika ternyata sebagian besar warganya mau berpartisipasi dan mengambil bagian dalam pelayanan. Artinya saudara-saudara, besar atau kecilnya jumlah warga gereja ternyata tidak selalu menjadi standar penilaian kuat atau lemahnya sebuah gereja.
Semua bergantung pada pengelolaan, bergantung kepada partisipasi dan pemberdayaan warga gerejanya. Dan itu pula yang kemudian mengajak kita untuk jangan langsung bangga ketika gereja itu besar secara jumlah warga, dan jangan langsung minder ketika jumlah warganya itu sedikit. Yang besar itu bisa menjadi kelemahan ketika tidak dikelola dengan benar. Sebaliknya yang sedikit itu justru bisa menjadi sebuah kekuatan ketika semangat untuk bergerak bersama muncul, berkembang, dan dihidupi. Menilai sesuatu sebagai kekuatan dan kelemahan secara subjektif memang memiliki resiko yang besar. Ketidaktepatan dalam mengelola potensi suatu hal sebagai kekuatan atau kelemahan bisa jadi akan menghasilkan paradigma yang keliru, yang berakibat responnya salah, tindakannya salah, cara nggarapnya salah, dan akhirnya menimbulkan kerusakan. Nah, saudara-saudara, bacaan kita hari ini menceritakan, mengisahkan keluh kesah dan curhat dari seorang Rasul Paulus mengenai keadaan dirinya. Paulus menghadapi pendapat orang-orang Korintus, orang-orang percaya di Korintus yang meragukan bahkan merendahkan kapasitas pelayanannya sebagai seorang rasul, dan tentu ini bukan hal yang menyenangkan untuk menerima sebuah penolakan. Maka di dalam pasal bagian yang tadi kita baca, Paulus menceritakan apa yang dialami dan yang ada pada dirinya dengan perspektif yang sangat menarik. Bahasa yang dipakai Paulus dalam penceritaannya dengan memakai diksi seorang Kristen. Penceritaan tentang seorang Kristen yang mendapatkan kasih karunia Allah ditafsirkan oleh beberapa ahli bahwa itu menceritakan tentang Paulus sendiri. Jadi Paulus mendapat pengalaman adikodrati yang seharusnya bisa dipakai oleh Paulus menjadi kekuatan untuk mematahkan pendapat orang-orang yang merendahkan kerasulannya. Namun ternyata tidak demikian yang dilakukan oleh Paulus. Dia menceritakan pengalaman itu dengan kerendahan hati dan tidak memandangnya sebagai sebuah kelebihan yang patut untuk dibanggakan. Sebaliknya ia justru menceritakan suatu duri dalam dagingnya, yang oleh para ahli ditafsirkan sebagai sakit penyakit yang diderita oleh Paulus. Tentu suatu hal yang tidak menyenangkan, tetapi diceritakan oleh Paulus sebagai suatu yang kemudian membuatnya mampu merasakan kasih karunia Allah secara sempurna. Di sini kita kemudian diajak belajar dari sosok Paulus yang berhasil mengelola kekuatan dan kelemahannya menjadi hal yang membangun bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Paulus tidak membiarkan kekuatannya, pengalaman iman yang adikodrati, yang indah, yang spektakuler itu memberikan suatu kesempatan untuk dia terbang tinggi menjadi kesombongan. Tetapi sebaliknya juga ia tidak membiarkan kelemahannya membawanya terpuruk terlalu dalam. Ia menunjukkan bagaimana Allah mengajak dirinya, memampukan dirinya, memakai dan mengolah kedua hal itu untuk kemudian membangun imannya semakin mendekat kepada Allah, menjadi bekal untuk bergerak bersama mewujudkan tugas panggilan yang diemendanya. Nah, saudara-saudara, kekuatan dan kelemahan yang tidak dikelola dengan benar sama-sama bisa menghancurkan. Kekuatan bisa membuat orang atau kita lupa diri. Juga kelemahan bisa membuat kita terus-menerus merendah diri. Dan ini berlaku baik secara personal maupun komunal, sebagai gereja, bahkan sebagai sebuah masyarakat. Maka saat ini kita diajak untuk menjadi bijak, mengelola dua sisi yang erat melekat di dalam setiap diri kita, tentunya melalui olah iman dan olah firman yang menghasilkan kedekatan dengan Allah. Ketika manusia percaya berorientasi kepada Allah, kekuatan akan diolah menjadi ungkapan syukur yang memampukannya untuk bergerak, dan kelemahan akan diolah menjadi kesadaran untuk terus bergantung kepada Allah yang memampukannya untuk bertahan. Sebagai personal maupun komunal, mari kita membangun kemauan serta kemampuan untuk mengenali dan mengolah kekuatan serta kelemahan kita. Kita harus mau dulu untuk mengenali apa saja yang ada pada kita secara jujur dan terbuka. Apa aja yang melekat pada kita, badan yang gemuk, badan yang kurus,
badan yang tinggi, badan yang pendek, kekayaan, kemiskinan, rumah milik sendiri, kontrakan, dan sebagainya. Itu harus diterima, diakui secara jujur dan terbuka. Dan kita terima keberadaan kita itu dengan utuh, tanpa menilai terlebih dahulu. Jadi ini loh keadaan saya. Gitu. Baru setelah itu kita memohon kemampuan dari Allah untuk mengelola segala keberadaan kita itu dengan bijak. Misalnya sebagai personal, orang yang suka makan, seperti saya suka makan, saudara-saudara, tentu akan menjadi sehat jika dia mampu mengelola apa saja yang dimakannya. Dia suka makan, apa saja bisa dimakan. Dia tidak pilih-pilih. Tetapi kalau yang dimakan itu adalah makanan yang sehat, ya dia akan jadi sehat. Sebaliknya, kalau yang dimakan itu apa saja yang disukainya, kebiasaan suka makan itu akan mendatangkan masalah. Apalagi kalau yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang tidak sehat atau justru makanan yang berbahaya bagi dirinya. Sebagai komunitas, gereja yang memiliki banyak warga akan menjadi kuat jika semua warga disadarkan, diberdayakan, diajak untuk bahu-membahu mewujudkan tugas panggilan. Tetapi jumlah warga yang besar itu akan menjadi sebuah kelemahan kalau warganya pasif atau malah terus menuntut untuk dilayani, dipuaskan, kurang ini, kurang itu, minta ini, minta itu. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah pilihan. Karena tidak ada suatu hal yang mutlak disebut kekuatan atau kelemahan. Semuanya bergantung paradigma untuk mengenali, menerima, dan mengelolanya dalam terang hikmat Tuhan. Dalam respon yang benar. Maka kelemahan akan menjadi kekuatan oleh karena pertolongan Allah. Mari mengelola diri kita dengan benar, supaya kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, menghasilkan kebaikan-kebaikan bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
mari bersama berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan yang berjalan bersama Tuhan dalam kekuatan serta kelemahan di segala abad dan tempat. Marilah kita nyatakan iman percaya kita dengan bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli melalui pujian, Aku percaya. Silahkan duduk kembali, dan mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syukur serta syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kehidupan anugerah-Mu sekalipun di dalamnya ada kekuatan serta kelemahan yang erat melekat harus kami hidupi. Maka izinkan kami belajar seperti Paulus yang mampu menerima segala kekuatan dan kelemahan, mengolahnya menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan biarkan kekuatan membuat kami terbang terlalu tinggi dan kelemahan membuat kami terpuruk terlalu dalam. Tetapi melalui olah iman dan olah firman kami akan dimampukan untuk menghidupi tugas panggilan kami, mewujudkannya di dalam tuntunan kasih Tuhan. Maka saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, baik karena sakit penyakit, karena terpapar virus corona, maupun mereka yang harus isolasi mandiri, serta saudara-saudara kami yang oleh karena usia lanjut anugerah Tuhan, harus senantiasa beristirahat di rumah. Tuhan, Kau sendiri yang memampukan dan memulihkan saudara-saudara kami ini. Mereka akan tetap beroleh kekuatan, mereka beroleh sukacita memenuhi hati, sehingga kelemahan tubuh tidak menghalangi saudara-saudara kami ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan ketika nantinya kesembuhan itu diperoleh, hanya ungkapan syukur yang dinaikkan kepadamu, sekaligus diwujudkan di dalam hidup yang melayani. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah berduka. Keluarga Bapak Rukmo Hadi, keluarga Bapak Suharsono, keluarga Bapak Kabul. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan di dalam iman kepada Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan berbagai macam pengharapan dan beban kehidupan, serta mereka yang masih berjuang untuk lepas dari kuasa dosa, Tuhan berikan kekuatan kelepasan pemulihan. Sehingga saudara-saudara kami ini Tuhan dapat terus melanjutkan kehidupan sebagai anak-anak Allah yang teguh, yang berpegang hanya kepada Tuhan. Maka mampukan kami untuk bersama-sama mengolah kekuatan dan kelemahan yang kami miliki, untuk menopang saudara-saudara kami ini, sehingga kami bersama-sama berjalan di dalam terang kasih-Mu. Biarlah itu semua memampukan kami menghayati bahwa Tuhanlah Allah yang mengasihi kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang, tempat di mana kami menghayati tugas panggilan kami. Mampukan kami dengan segala keberadaan kami mengolah kekuatan serta kelemahan kami, di dalam rangka kami menghadirkan damai sejahtera Allah, menjadi pewarta kasih dan pemelihara iman. Berkatilah para pemimpin gereja-Mu, para pengurus komisi, tim panitia, tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok yang menata warga gereja mewujudkan tugas pelayanan bersama. Sehingga kami betul-betul menjadi gereja yang sejati, yang menghayati panggilan Allah dalam hidup bersama.
termasuk ketika kami menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah hidup bersama, ketika bangsa kami masih terus berjuang lepas dari pandemi corona. Biarlah kasih-Mu memampukan kami menjadi warga negara yang taat menghadirkan kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, kami bergantung penuh kepada Allah. Biarlah kasih-Mu memampukan kami masing-masing untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Maka seluruh doa syukur dan permohonan ini kami naikkan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Mazmur 96 ayat 8-9 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari bersama berdoa. Syukur kepada Tuhan untuk setiap kekuatan dan kelemahan. Semua itu mengajarkan kami bahwa Engkaulah yang memiliki hidup kami. Maka kami mengungkapkan syukur kepadamu dan menyatakan kasih kepada gereja melalui persembahan. Sucikan setiap tangan dan hati yang menghaturkan persembahan ini, serta majelis gereja yang mengelolanya. Berkati pekerjaan dan pelayanan kami menjadi sumber kecukupan atas kebutuhan hidup kami. Semua itu atas anugerah berkat Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari bersama berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasih-Mu kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman, dan terpujilah Bapa, Anak, serta Roh Kudus di dalam seluruh hidupmu. Maka mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu.
kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya